saudaraku yang kekasih, mari coba kita lihat tentang pelajaran kita hari ini adalah mengenai nubuatan perjanjian lama tentang Yesus bagian kedua. Seperti biasanya, inilah gaya saya ya, untuk menghadirkan pertanyaan terlebih dahulu. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, paling tidak akan mencakup, merangkum apa yang menjadi materi kita di hari Rabu ini. Baik, ada 3 pertanyaan yang boleh saya hadapkan kepada kita. Yang pertama adalah sebagai tinjuan kembali. Nubuatan-nubuatan perjanjian lama tentang Yesus, apakah yang telah dibahas sebelumnya? Kita lihat sekilas aja. Dan kemudian yang kedua, apakah yang diungkapkan oleh setiap bagian dari Injil Yohanes berikut ini, ya, atau berikutnya tentang Yesus sebagai penggenapan nubuatan mesianis. Atau kata lain, yang kemarin seperti apa, hari ini ditambah lagi dilengkapi seperti apa. Kemudian bagian yang terakhir itu ada di bagian paling bawah. Saya coba rubah kata-katanya. Bagaimanakah Anda diteguhkan dengan nubuatan-nubuatan perjanjian lama ini? Dan bagaimana Anda, saudara dan saya bersaksi tentang hal tersebut kepada orang lain. Mari kita lihat yang pertama ya. Jadi inilah yang ada di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Saya melihat bahwa Yohanes telah mencatatnya dengan baik dan ketika disebutkan di dalam Yohanes 1 ayat 23, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Itu sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 40 ayat 3. Kemudian di dalam Yohanes pasal 2 ayat 16-17, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan ini muncul sebetulnya sudah ada di dalam perjanjian lama. Khususnya di dalam Mazmur 69 ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kemudian ada di dalam Yohanes pasal 7 ayat 36. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itu sebetulnya merujuk kepada Yeremia pasal 2 ayat 13. Bahwa Yesus, Allah itu adalah sumber air yang hidup. Kemudian lebih lanjut lagi di dalam Yohanes pasal 19 ayat 36. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Bilangan 9 ayat 12. Jauh hari Musa ya telah menyampaikan bahwa satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakan ya. Memang walaupun konteks ini adalah tentang korban Paskah, tetapi ingat Yesus pun adalah korban Paskah kita. Saya pikir itu kajian yang telah kita pelajari kemarin dan pada hari ini kita akan coba untuk melihat pertanyaan yang kedua, apakah yang diungkapkan oleh setiap bagian dari Injil Yohanes berikut ini ya atau berikutnya tentang Yesus sebagai penggenapan nubuatan Mesias. Baik, jika kita membaca akan Yohanes pasal 5 ayat 39, maka Yesus berkata kepada para pemimpin agama, "Engkau menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu memperoleh hidup yang kekal. Tetapi walaupun, ya, tetapi walaupun kitab-kitab itu
memberikan kesaksian tentang aku, dan seterusnya ya. Artinya bahwa uh, memang pada kenyataan orang atau pemimpin agama, para pemimpin agama gemar untuk menyelidiki kitab suci. Tetapi saudara, tujuan atau motifnya itu beda. Namun dalam menunjukkan fakta ini, Yesus memberi satu pernyataan bahwa kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Nah, tentunya kitab suci yang mana? Ya, ya tentunya hanya satu kitab suci. Tetapi ketika Yesus berbicara kepada mereka, kitab-kitab suci yang diselidiki oleh para pemimpin agama, kira-kira yang mana ini? Tentunya belum ada perjanjian baru. Berarti kitab-kitab suci merujuk kepada kitab-kitab perjanjian lama. Jadi, kitab-kitab suci itu, kitab-kitab suci yang ada di dalam Perjanjian Lama, memberikan kesaksian tentang Yesus. Ada seorang, ya, penulis sekolah sahabat kita hanya sebutkan begini. Perkiraannya beragam, namun beberapa ahli berpendapat bahwa Yesus dari Nazaret telah menggenapi ratusan nubuatan Perjanjian Lama. Saya coba cari berapa banyak sih sebetulnya nubuatan yang tersedia. Memang banyak. Ada beberapa sumber menyebutkan ada kurang lebih 300 nubuatan. Dan di sini disebutkan, berapapun jumlahnya, kemungkinan seseorang untuk menggenapi beberapa saja, misalkan ada 100, menggenapi 10 saja, ya, dari nubuatan tersebut. Oh, probabilitinya atau peluangnya sangat kecil untuk menemukan orang tersebut. Dan penulis Sekolah Sahabat hanya sampaikan seperti ini. Maaf. Sesekali seseorang akan menggunakan gambaran seperti ini. Saya pernah membaca buku daripada Philip Yancey. Dan saya mengetahui dalam buku tersebut, Philip Yancey menyebutkan ada nama C.S. Lewis. Ya, dia adalah seorang ateis yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dia menjadi seorang Kristen. Dia adalah seorang tokoh penulis agama Kristen dan di dalam buku Philip Yancey ini kemudian dia mengutarakan ilustrasi ini. Tapi penulis Sekolah Sahabat kita menyebutkan bahwa sesekali seseorang akan menggunakan gambaran seperti ini. Jadi saudara, saya belum pernah ke Texas. Tapi yang pasti saya sudah pernah ke New Jersey. Mungkin Texas lebih besar dari New Jersey, tapi anggap saja New Jersey, kota New Jersey ya. Saudara akan dapati bahwa jika kota New Jersey itu kemudian ada helikopter atau ada pesawat yang kemudian mencurahkan koin-koin itu. Dan kemudian kota itu memang tidak terendam. Tetapi semua permukaannya itu ditutupi dengan koin-koin tersebut. Koin, ya ada koin koin perak tentunya, ya. Dan uh, di dalam tulisan itu disebutkan bahwa mungkin setinggi 2 kaki atau sebatas ya 2 kaki ya tingginya. Kata lain jika saudara melangkah, kaki saudara akan tenggelam ke dalamnya. Jadi paling tidak ada ya 2 kaki tinggi dari koin itu. Dan kemudian saudara, di antara dari luasnya kota atau ya Edison aja kita sebutkan, kota Edison, maka coba mungkin tua-tua jemaat, anggota-anggota jemaat berdiri di berbagai tempat dan ketika koin-koin ini dicurahkan, ada satu koin emas yang dilemparkan ke kota ini.
Dan saudara harus cari di mana koin itu. Wah, saya pikir untuk di area dari pendeta Stephen Rantung ya, atau di Red Redfield aja ya, Village. Kalau di tertutup untuk semua permukaan dengan koin, saudara mau cari satu saja koin itu. Jadi saudara ini coba menunjukkan bahwa probabilitas untuk menemukan satu koin itu agak sulit, ya, agak sulit. Satu per berapa gitu peluangnya. Kalau hanya 10 yang dilemparkan, misalnya ke ke permukaan atau di tanah, maka saudara ya kalau cuma 10 kan bisa kelihatan, oh itu sana yang emas. Tapi di setiap kali satu percobaan, maka probabilitinya adalah 1/10 peluang itu. Tapi kalau satu Edison itu atau satu New Jersey tertutup, saudara bisa bayangkan berapa persen untuk menemukan itu. Dan yang secara luar biasa. Oh, disebutkan di sini bahwa matanya dia apa? Ditutup, jadi nggak perlu dilihat ya. Jadi kalau saya lemparkan 10 koin dan dengan mata tertutup, ada 10 kali percobaan. Ya, untung-untungan kalau satu kali langsung dapat. Tetapi ada kesempatan paling tidak 10 kali. Nah, saudara, dengan begitu banyaknya nubuatan-nubuatan tentang Yesus sebagai Mesias di dalam perjanjian lama, agak sulit untuk bisa menemukan uh, kegenapan untuk satu orang, kepada satu orang. Jadi saudara, disinilah kita melihat betapa powerful ya, powerful daripada janji-janji itu dan semuanya digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, lanjutan dari hari kemarin, maka ada beberapa hal yang boleh kita lihat. Oh, sebelum kita lihat, jadi ini adalah sebuah kesimpulan bahwa tidak diragukan lagi kelahiran, kehidupan, kematian Yesus yang telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, bukti yang menakjubkan akan identitasnya sebagai Mesias yang dinanti-nantikan. Yohanes menunjuk kepada ayat-ayat perjanjian lama ini berulang kali untuk menjelaskan tentang siapa Yesus dan juga mengapa kita harus percaya kepadanya dan menerima keselamatan yang ditawarkan Yesus. Mari kita coba lihat beberapa. Ya, saudara lihat kalau saya melihat di sini bahwa Yohanes pasal 12 ayat 13. Jadi ini arak-arakan ya. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Saudara, ternyata ucapan pujian seru-seruan ini telah ditulis di dalam Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, um, ini adalah iring-iringan bagaimana Yesus kemudian mau dielukkan menjadi raja, ya, menjadi raja yang diurapi Mesias. Dan yang kedua, terdapat di dalam Yohanes untuk teks kita hari ini, di dalam Yohanes pasal 12 ayat 14-15, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Ternyata untuk naik keledai atau keledai adalah sebuah kebiasaan untuk sebuah penobatan raja Israel.
Dan untuk itu Yesus dia suruh kepada murid-murid untuk pergi ke Betfage dan kemudian bawa seekor anak keledai. Belum pernah ditunggangi, saudara. Dan biasanya kalau belum pernah ditunggangi agak rewel, perlu usaha untuk naik. Tetapi ini Yesus. Keledai itu dibawa, Yesus naik tanpa ada tali ulur ya, dan luar biasa. Ini melambangkan. Sudah lihat di dalam Injil Yohanes disebutkan Hai Putri Sion, ada juga raja, ada keledai. Dan ini benar telah dinubuatkan pada waktu Yesus ada di dunia ini. Kemudian Yohanes 13 ayat 8. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ternyata di dalam Mazmur pasal 41 ayat 10 juga menyebutkan bahkan sahabat karibku yang ku percaya, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Apa artinya mengangkat tumit? Ini mengibaratkan tentang mau melawan, ya. Dan kita tahu bahwa Yudas tentunya makan sama-sama di situ, ya. Dan ketika di jamuan Paskah ada juga yang makan, semua makan, dan kemudian Yudas keluar dan kita tahu bahwa Yudas telah menjual Yesus. Kemudian di dalam Yohanes pasal 19 ayat 37, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah menikam. Sudah lihat ini secara urut-urutan ya. Tadi kalau boleh saya kembali, uh, arak-arakan ya, dan Yesus naik di atas keledai dan kemudian ada yang menjual Yesus ya, dan kemudian sekarang Yesus tersalib. Saya bisa lihat ini adalah satu kesatuan ide di dalam satu pekan penyaliban. Dan saudara lihat dikatakan bahwa mereka akan memandang kepada dia yang telah menikah. Ternyata di dalam Sakaria pasal 12 ayat 10, 13 ayat 6 menunjukkan hal yang sama. Dan atas penduduk Yerusalem dan mereka memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Maaf, saya enggak kasih kuning, highlights kuning di sini. Dan dikatakan, dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu? Dan saya pikir disitulah Thomas, kemudian yang tidak percaya, kemudian coba mencucukkan jarinya ke bekas luka daripada Yesus. Saudara, apa yang ditampilkan dalam pelajaran sekolah Sabat, baik hari kemarin, hari ini, kalau mau dilihat, hanya beberapa ayat saja. Ya kan? Hanya beberapa ayat saja. Padahal ada 300 nubuatan. Nah, sekarang mari kita coba rangkumkan, saudara ya. Jika kita melihat untuk skema ini, maka kita semakin dibuat mengerti. Semua ini diambil dari Injil Yohanes dan di bagian berikutnya di sampingnya adalah kegenapan dari Injil dari apa namanya? Dari nubuatan-nubuatan perjanjian baru. Maaf, perjanjian lama. Jadi, ada karya pendahulunya, semangat Yesus untuk mengusir para pedagang dari bait suci, penyedia air hidup, kelahiran di Bethlehem, salam dari orang banyak saat waktu memasuki Yerusalem, ya, masuk dengan penuh kemenangan. Kemudian ini salam Hosana Hosana tadi yang kita pelajari. Kemudian masuknya dengan penuh kemenangan, naik di atas keledai, dan kemudian ada daun-daun palem yang dilambaikan. Kemudian makan roti tadi, pengkhianatan seorang teman, seorang sahabat,
para prajurit membagikan pakaian, ini boleh saya tambahkan ya, kemudian haus saat penyaliban, kemudian tidak ada tulang yang patah saat kematiannya, dan kemudian ditusuk oleh tombak, ya, dan kemudian terjadi kebangkitan. Luar biasa, saudara. Ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 dari 300 nubuatan yang lainnya. Tapi ini sudah cukup akurat membuktikan bahwa Yesus disaksikan oleh nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Baik, saya ingin untuk kita coba melihat bahwa para rasul menerima Kristus melalui kesaksian nubuat yang diteguhkan kepada mereka dengan melihat dan menyentuh firman kehidupan. Jika kita juga memiliki kesaksian para nabi perjanjian lama dan sebagai tambahan kita memiliki kesaksian para rasul, ya. Kalau nabi-nabi ada di perjanjian lama, sekarang para rasul, baik Petrus, Yakobus, maupun Paulus, ya, di perjanjian baru. Para nabi menunjukkan kepada juru selamat yang akan datang. Para rasul berbicara tentang juru selamat yang telah datang sebagai penggenapan nubuatan yang tepat. Dengan demikian, rangkaian bukti itu lengkap dan menyeluruh. Itu cukup untuk meyakinkan semua orang yang akan percaya. Allah telah memberikan kesaksian yang cukup kepada manusia untuk membangun iman mereka kepada kuasanya, kepada misi ilahi putranya, dan kepada otoritas serta pekerjaan Roh Kudus. Dan jika kita baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31, maka di sana dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan oleh supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita coba lihat bagian yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini adalah sebagai refleksi untuk kita bersama. Bagaimanakah Anda diteguhkan dengan nubuatan-nubuatan perjanjian lama ini, dan bagaimana Anda bersaksi kepada orang lain? Saya ambil dari tulisan Ellen White dalam Kisah Para Rasul halaman 98. Dicatat begini. Pada saat terang surga itu, pikiran Saulus bertindak dengan cepat sekali. Catatan nubuatan tentang kitab suci terbuka dalam pengertiannya. Ia melihat bahwa penolakan akan Tuhan Yesus oleh orang-orang Yahudi, penyalipannya, kebangkitan dan kenaikannya telah dinubuatkan oleh nabi-nabi dan membuktikan dia sebagai Mesias yang dijanjikan. Khotbah Stefanus pada waktu ia mati syahid di bawah dengan kuasa kepada pikiran Saulus, dan ia menyadari bahwa mati syahid telah dengan sungguh-sungguh memandang kemuliaan Allah waktu ia mengatakan, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kisah 7 ayat 55, 58, 56. Imam-imam telah mengumumkan perkataan ini sebagai hujat, tetapi Saulus sekarang mengetahui kata-kata itu menjadi kebenaran. Saulus adalah seorang yang anti Kristus. Dia berupaya untuk menganiaya orang-orang percaya, orang Kristen pada waktu itu. Namun, saudara, saat mana khotbah Stefanus, ya, dan akhirnya Stefanus dilontari dengan batu. Memang sejak peristiwa itu, dia berniat untuk expand ke beberapa tempat untuk membinasakan orang-orang Kristen. Tetapi saudara,
kemuliaan yang dia lihat pada waktu peristiwa Stefanus dilontari dengan batu, kemuliaan yang sama yang menjumpai dirinya dalam perjalanan ke Das. Dan saudara bisa lihat bahwa awalnya dia tidak percaya, tetapi dia diteguhkan melalui khotbah. Dia boleh, mungkin waktu itu tidak terlalu percaya, dia bukan tidak terlalu percaya, dia tidak percaya. Namun itu kemudian dia dibawa oleh Roh Kudus menolong dia. Pikirannya kemudian terbawa kepada apa yang sebelumnya dia dengar, ya. Awalnya dia tolak, tetapi kemudian dia percaya. Tindakan selanjutnya apa yang dia lakukan? Dia menjadi rasul bagi umat-umat, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Mungkin jika mengacu kepada pengalaman Saulus, apakah itu boleh menjadi pengalaman kita? Kita dengan mempelajari kembali bagaimana nubuatan-nubuatan perjanjian lama itu diteguhkan atau digenapi melalui kehidupan Yesus, melalui Injil Yohanes. Bukankah kita diteguhkan, dikuatkan? Tetapi sama seperti Paulus, tidak hanya cukup untuk kemudian dia menerima, dia dikuatkan, tetapi dia bangkit dan kemudian kabarkan Yesus kepada orang lain. Saya pikir ini menjadi reaksi atau respon bagi kita untuk kita harus membawa kebenaran ini, menyampaikan Yesus kepada orang lain. Kiranya untuk pelajaran hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Jangan lupa untuk boleh bergabung kembali dengan Fisdak Media Ministry esok hari dengan jam yang sama. Kita akan membahas pelajaran hari Kamis dengan judul Dari Bawah. Kiranya pembahasan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus